Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita selain persiapan mesin anestesi, sekarang ini adalah kita persiapan untuk intubasi. Jadi prinsip dasar pada setiap anestesi kita harus menyiapkan intubasi, apapun anestesinya. Anestesi regional maupun anestesi sedasi, anestesi TIVA dan anestesia, tetap kita harus menggunakan prinsip dasar ini. Setiap pasien harus persiapkan ini, ya. Prinsipnya apa saja? Mulai dari Statik. Statik apa aja? Nih, stetoskop dan laryngoscop ada ya. Stetoskop dan laryngoscop. Setelah itu T-nya. Ini harus 3 nomor ya. Dari kita kebutuhannya nomor 7, kita harus menggunakan 6,5 sama 7,5. Atau menurut kita butuhnya nomor 5, berarti kita harus 4,5 sama 5,5. Cara mengukurnya sudah tahu. Sudah tahu? Ya. Pokoknya kita harus menggunakan 3. Setelah ini ada OPA ya. Statik OPA. Ada Lester. Oke. Ada introduce ya. Stilet. Nek nengarikane apa ya? Mandrin. Betul, mandrin. Ada Suction. Ya, ada suction. Jangan lupa untuk mengunci kita pakai spet ya. Jangan lupa setelah kita menyediakan ini, obat-obatan ini harus disediakan. Karena semuanya obat-obatan itu harus disediakan pada setiap prinsip anestesinya ya. Jadi apapun itu anestesinya, mau menggunakan regional, mau menggunakan epidural, mau menggunakan transintraoral ataupun dengan menggunakan sedasi aja, yang kira-kira bahasa malah sedasi aja cukup, tetap kita harus menggunakan prinsip ini. 5 ini harus ada semua ya. Begitu. Pokoknya setiap pagi jenengan harus menyiapkan 1 mesin, 2 statik. Setiap kamar itu harus ada. Ya, kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4 harus ada. Checklist setiap hari. Setiap harus ada di checklist. Gitu? Paham? Paham. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan sedikit memberikan materi tutorial tentang persiapan mesin anestesi. Di mana pada mesin anestesi yang ada di kita adalah memang bentuknya yang seperti ini. Jadi beberapa macam mesin anestesi, ada yang langsung, tapi kalau yang mesin ini kita harus di setting dulu. Ya, sebelum kita setting, kita pasangkan dulu nih breathing circuitnya di sini. Breathing circuitnya semuanya circuit. Terus kita setel ini 30 APL-nya, di APL-nya di 30. Sebelum kita menyalakan mesinnya, kita colokkan dulu kabel listriknya. Setelah kabel listrik, kita colokkan dulu sambungan konektor di O2 dan N2O. Ya. Kita tidak boleh salah. Ini kalau yang O2 agak belakang. Yang O2 itu warnanya hijau, kalau yang N2O warnanya biru, tidak boleh salah. Tapi karena kita sudah sistem pengamanannya lumayan bagus, ini tidak mungkin bisa masuk antara yang N2 masuk ke O2 itu tidak mungkin bisa. Dari yang O2 masuk ke N2O juga tidak bisa. Ya, kita colokkan. Otomatis masuk karena ini sudah sistem pengaman. Listrik sudah, konektor oksigennya ini sudah, N2O nya sudah ya. Kita nyalakan karena ini sistemnya harus setiap hari harus di refresh. Prinsip anestesi adalah yang terbaik adalah yang kita mampu, yang kita familiar. Jadi anestesi itu tidak ada yang terbaik. Yang terbaik adalah yang kita mampu dan kita bisa. Familiar itu yang paling utama. Setelah ini nyala,
Kita tunggu sampai keluar. Ini sudah 30, ini sudah komplit semua. Kita sudah cek bahwa oksigennya juga sudah lancar. Oke, mundur. Kita langsung start, ya. Kita tunggu nanti akan sendiri, akan istilahnya akan mengikuti sendiri. Kita tunggu. Nah, oksigennya baterainya sudah 100% ini. Ya, suplai oksigennya 100%, oksigennya juga sudah. Ini ada di 50. Otomatis ini akan ibaratnya apa ya, berjalan dengan sendiri secara otomatis. Tapi kadang-kadang pada saat tidak bisa, kita harus dengan manual. Karena mesin ini juga bisa dengan manual. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini sudah sampai 11. Ini cuma hanya beberapa menit. Setiap hari, setiap pagi kita harus merestart untuk mesin ini. Mulai dari awal tadi yang saya katakan, kita breathing suit kita sudah siapkan semua, konektor ke listriknya sudah, ke oksigen dan N2O juga iya. Sebenarnya itu harus ada dengan air, ya, dengan udara. Tetapi di kita di sini mesinnya tidak menggunakan air, udara. Ini sudah 57%. Kita lihat banyak, kalau ini sudah tidak ada bermasalah, ini berarti kita sudah selesai. Sampai tunggu kita sampai selesai, karena ini otomatis. Kalau kita berbicara merek, ya bahasanya antara satunya merek Revlon, satunya merek Trigger, ya. Tapi kan kalau kita secara yang kita familiar punya apa? Kita mau familiar pakai yang Revlon, boleh pakai yang Revlon. Kita familiar pakai yang Trigger, kita boleh pakai yang Trigger. Apa adanya mesin yang di situ, kita harus familiar dulu. Ini sudah sampai 65. Ini tidak ada masalah, ini sudah tanda-tanda hijau, itu sudah tidak masalah. Kalau misalnya ada kebocoran itu gimana Pak? Kelihatan di sini, di mesin ini. Kalau seandainya terjadi kebocoran, apapun itu kebocorannya, kelihatan. Ya, selain alarm ada tandanya di sini. Semuanya tandanya kuning gitu. Itu berarti tandanya. Tanda hijau ini berarti tandanya maksimal. Bisa digunakan dengan kalibrasi, jangan lupa. Jadi setiap tahun itu kita dikalibrasi, pasti ada kalibrasinya. Kalau memang belum dikalibrasi, kita mintakan ke bagian IPPRS untuk kalibrasi. Karena apa? Karena mesin itu kan berubah. Jangan lupa pada saat kita mengecek ini semua, kita harus juga mengecek soda lem, O2 absorber, ya, harus dicek. Ini sebenarnya harus ditanggal, ini kemarin sudah ditanggal, ini ada tanggalnya ini. Kapan itunya kita tahu, ada tanggalnya di sini. Tanggalnya tidak kelihatan. Iya. Jadi setiap pagi, saya tekankan setiap pagi kita harus merefresh mesin. Begitu kita datang, cek semuanya, checklist semuanya, apa saja di checklist semuanya, termasuk mesin anestesi sudah siap apa belum. Gitu ya, sudah 82. Kalau berbicara mesin, ya mesin satu dengan mesin yang lain berbeda-beda. Adanya apa ya yang kita gunakan? Ada yang dengan cara di restart itu dengan ada udah colokan listrik, colokan O2 sama N2O, selesai. Gitu. Yang penting sudah tercolokan. Tapi jangan salah, yang prinsip paling dasar adalah tidak boleh tertukar antara O2 dan N2. Pokoknya hati-hati. Kalau itu pengamanannya sih sudah lumayan ya. Tidak mungkin bisa masuk O2 ke N2O dan N2O tidak bisa masuk ke O2. Ini sudah 91. Semuanya ini tidak ada masalah. Ya, ini mesin ini berarti tidak ada masalah karena sudah komplit. Tandanya dari komplit itu ini tidak ada alarm yang bunyi. atau berbunyi. Oke, ini sudah 97%.
kita tinggal tunggu untuk digunakan. Ya, jangan lupa setiap tindakan anestesi harus ada statik. Harus ada persiapan untuk intubasi. Ini tandanya sudah selesai, ya. Sudah selesai. Tinggal digunakan, kita tinggal mengukur berat badan sama umur. Flow-nya kita ukur semuanya. Ini mesin ini sudah ready. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Untuk yang ketiga kali ini perbedaannya antara mesin yang pertama tadi mesin Draeger dan sekarang ini adalah mesin Penlon. Mesin Penlon ini tidak seperti mesin Draeger. Kalau di mesin Draeger itu harus kita setel setiap kali, refresh setiap hari. Tapi kalau yang ini prinsipnya adalah semua konektor breathing circuit ini sudah disiapkan semuanya, yang kita pasangkan. Ini breathing switch, jangan sampai nanti kita coba. Setelah itu kita konektor koneksikan ke listrik. Setelah koneksi ke listrik, kita koneksikan ke oksigen dan N2O ya. Ini sama prinsipnya. Biru oksigen tidak bisa masuk ke O2, N2O tidak bisa masuk ke O2, O2 tidak bisa masuk ke N2O karena ini konektornya berbeda. Ya. Tapi ada yang menggunakan konektornya sama, ada enggak? Ada. Makanya prinsipnya ini tidak boleh tertukar. Kita sudah sedikit aman. O2 masuk ke O2, N2O masuk ke N2O. Jadi ini kita coba N2O masuk ke O2 itu tidak bisa. Ya, ini tidak bisa. N2O masuk ke O2 tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Oksigen seandainya kita lupa masuk ke N2O, ini kita tidak bisa. Karena apa? Karena konektornya yang sudah aman. Oksigen masuknya ke oksigen. N2O juga masuknya ke N2O. Nih, ya, sudah aman. Setelah itu kita hidupkan oksigennya, ya. Oksigennya otomatis ventilatornya terkoneksi. Ya, kalau kita mau mencoba apakah ini ada kebocoran apa enggak, kita lihat dulu. Kalau yang tadi sistem yang lebih Draeger itu tidak usah kita coba bahwa itu ada kebocoran apa enggak, karena mesinnya itu sudah mengkoneksikan sendiri. Ya. Kalau kita, ini contoh misal, kita coba untuk apakah ada kebocoran? Ini tandanya. Ini tandanya tidak ada kebocoran di sistem breathing circuitnya. Ya. Kalau ini kita sudah yakin bahwa tidak terjadi kebocoran di konektornya, di breathing circuitnya, kita sudah aman. Kita tinggal nunggu menggunakan. Sama seperti yang tadi, setelah kita semuanya sudah siap ready, kita siapkan untuk persiapan intubasi, karena semua pasien harus dengan persiapan intubasi. Statik itu harus ada. Mesin anestesi statiknya ada, obatnya ada, bedside monitornya ada. Kalau zaman dulu nggak pakai bedside monitor, tapi faktor resikonya kan dulu. Faktor resiko kematian itu, ya. Ini sudah dua mesin Penlon dan mesin Draeger yang ada di Rumah Sakit Keraton Pekalongan. Sistem setiap pagi kita harus menghidupkan mesin dan menyiapkan monitor statik. Ya, obat kita tinggal minta ke depo. Katakanlah obat menggunakan apa regional, kita lihat. Mbak, obat regional anestesi. Mbak, obat tifa. Mbak, persiapan pasien intubasi. Biasanya ditanyain, ente nomor berapa Mbak? Nomor 7, berarti nomor 6,5 sama nomor 7,5 sama nomor 7. Gitu ya. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan SPAN, Dr. Triyogo Santoso, SPAN KIP. Berarti tidak boleh sudah ke polisi. Kalau kamu keras pasiennya normal saja tidak usah pakai.
tadi obat apa? Atropin. Tujuannya itu apa? atropin